Terima kasih pemirsa, tentunya masih di Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang. Saya masih ditemani dengan Dr. Ivan. Kita lanjutkan lagi. Topik kita kali ini adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi kesehatan jiwa. Nah, dokter, tentunya sekarang ini kita tahu juga anak-anak ini juga sudah mulai banyak yang sudah kecanduan yang namanya handphone, gadget seperti itu ya, dok ya. Nah, sebenarnya apa sebenarnya tips untuk mengurangi agar anak-anak ini udahlah yang lain aja, nggak usah HP gitu. Apa sebenarnya dok tipsnya? Oke. Nah, yang pertama sebenarnya untuk tipsnya ini kita mulai sejak dini. Jadi memang ada aturan-aturan di mana terkait dengan penggunaan gadget ini. Yang pertama, saat usianya itu anak kurang dari 18 bulan, sebaiknya penggunaan gadget ini tidak disarankan. Jadi baik untuk hiburan atau supaya anak gak rewel itu nggak disarankan. Nah, penggunaan gadget hanya disarankan di usia ini saat misalnya ada orang tua yang jauh, supaya dia terhubung itu dapat dilakukan video call. Hanya itu. Nah, tapi di saat usianya sudah beranjak 2 tahun sampai 5 tahun, penggunaan gadget ini hanya disarankan untuk edukasi. Nah, tapi dalam proses penerapannya bukan berarti anak duduk lagi makan dikasih gadget edukasi, bukan seperti itu. Itu kebiasaan sekarang dok. Itu supaya anaknya nggak rewel gitu ya, nggak diam. Itu sebenarnya salah ya dok ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Apalagi kan materi yang diberikan bukan edukasi, lebih ke arah yang non edukasi. Nah, dan dalam penerapannya saat kita memberikan materi edukasi itu, orang tua tuh harus dampingi, gitu. Harus dampingi. Anak ini harus didampingi. Nah, karena apa? Harus ada interaksi sama orang tuanya terkait dengan edukasi ini yang disampaikan ini. Nah, kemudian selain itu kita juga membatasi untuk yang terkait dengan hiburan itu kita batasi. Kalau misalnya di hari-hari biasa itu hanya kita batasi 1 jam, dan itu harus dilakukan benar-benar disepakati sama anak dan orang tua, gitu loh. Ya kalau 1 jam sudah, tidak boleh lebih. Dan kita coba untuk ajak anak-anak juga beraktivitas yang lain. Jadi memang perlu kita untuk motivasi melakukan aktivitas yang lain. Dengan diterapkannya hal itu sejak dini, pasti kedepannya juga akan berkurang ya, untuk kemungkinan terjadinya kecanduan. Oke, baik dok. Apalagi sekarang ini musim pandemi gitu ya dok ya. Sekarang masih pandemi, anak-anak pun kemarin banyak sekali yang belajar dari rumah gitu. Mereka pun belajar juga ketergantungan dengan yang namanya handphone seperti itu dokter ya. Jadi kalau mengatasi di masa pandemi ini harus seperti apa dok? Ketika orang tua menemukan anaknya sudah mulai kecanduan gitu dok ya, sudah mulai kecanduan handphone, sedikit-sedikit handphone, tidak ada batasan lagi gitu dok. Nah ini sebenarnya apa pertama yang harus dilakukan orang tua dok? Oke, yang harus dilakukan orang tua pertama adalah mencoba mengerti alasan kenapa sih anak ini bermain gadget terus. Jangan langsung dihakimin ya, jangan seperti itu. Tapi cobalah nanti cari tahu alasan alasan anak melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah kita coba paparkan sama anak, berapa lama sih kamu bermainnya? Dampak positifnya itu apa? Dampak negatifnya itu apa? Ajak anak dalam artian untuk melihat 2 hal itu. Kita juga bisa minta anak untuk bikin catatan, dalam artian kamu sehari mainnya berapa, itu boleh dicatat, jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa. Nah supaya anak dengan dicatat gitu, oh iya tahu, aku ternyata main ini banyak ya, sudah melebihi jam gitu ya. Dan ternyata meskipun ada dampak positifnya, dengan dia juga kita ajak melihat dampak negatif ini, kan tahu kok dengan aku ngelakuin ini, aku jadi nggak main loh sama teman-temanku yang biasanya aku bisa main. Aku juga nggak berinteraksi loh sama mama papa ataupun sama adik. Nah, dengan kita mengajak dia itu untuk melihat itu, harapannya akan tumbuh bagi anak kesadaran untuk mulai berani untuk mengontrol untuk perilaku main gadgetnya. Perlu juga kita fasilitasi untuk bikin peraturan ya, kembali seperti tadi. Kalau yang non edukasi kita batasi waktunya 1 jam di hari Senin sampai Jumat. Kalau weekend mungkin kita bisa berikan ya kebebasan agak lebih banyak, misalnya 3 jam yang dianjurkan. Oke. Berarti perlu juga ya membuat peraturan gitu dok ya. Mungkin peraturan tertulis bisa ya dok ya, dengan anak perjanjian di rumah seperti apa, di jam sekian harus istirahat, mungkin harus belajar, seperti itu ya dok ya.
Oke, dok. Kemudian interaksi tadi dokter juga sampaikan ada interaksi anak-anak supaya tidak main HP terus gitu dok ya. Sebenarnya apa sih dok pentingnya anak-anak dari kecil ini sudah diajarkan untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dokter? Oke. Nah, kalau dari interaksi, kenapa kok interaksi ini penting? Karena interaksi ini akan memicu perkembangan dari anak. Karena anak di usia yang masih muda, misalnya 0, 3 atau 3 ke atas, itu masih di mana otak itu kan berkembang ya. Ya, dengan kita interaksi sosialnya di stimulus, kemudian dipacu, itu perkembangan baik bahasa, kemudian kreativitas, kemudian juga kognitif itu akan lebih baik gitu. Dibandingkan misalnya anak kita itu posisinya itu main HP terus gitu. Dia akan abai dengan sekelilingnya. Stimulus-stimulus yang harusnya bisa memicu perkembangannya itu nggak dapet gitu. Karena fokusnya cuma sama HP doang gitu. Apalagi kalau di konten-konten HP YouTube ya, misalnya kontennya apa kan kurang mendidik gitu ya, kita batasin gitu kan. Jadi memang perlu disupervisi juga yang kayak gitu-gitu. Oke, nah dok, saya juga pernah mendengar ada yang namanya masa golden age anak. Nah ini sebenarnya ada di usia berapa dan mengapa sih dok perlu menjaga di masa-masa golden age anak ini dokter? Oke, masa golden age anak ini rata-rata itu di usianya 0 sampai 3 tahun. Karena di sana perkembangan otak itu yang paling pesat gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita memang memfasilitasi itu dengan kayak mengajak anak jalan-jalan, melihat sekeliling, melihat lingkungan, baik bunga, binatang ataupun hal-hal yang ada di lingkungan. Selain memang dari mereka kan di tahap-tahapan itu udah mulai ada keinginan tahu seperti itu. Jadi dengan kita memfasilitasi hal tersebut, tentu perkembangan otak akan lebih baik sih. Dari skill seperti tadi yang saya sampaikan ya, ngomongnya, kreativitasnya dan kawan-kawan seperti tadi. Kemudian ini untuk memastikan perkembangan jiwa anak remaja khususnya dok ya, remaja sekarang mungkin kita bahas agak yang ke remaja gitu dok ya, tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat jiwa dan juga mentalnya. Ini sebenarnya apa yang harus dilakukan orang tua dok? Oke. Nah, kalau untuk memastikan perkembangan maksudnya kesehatan mental remaja itu nggak bisa murni kita startnya dari remaja. Ya startnya harus dari anak-anak kecil, gitu. Ya kita melakukan pola asuhnya yang demokratis tadi, masih kebebasan tapi tetap masih aturan. Itu tetap harus dilakukan gitu loh. Kita berusaha untuk mencoba mengerti anak, memfasilitasi perkembangan kognitif anak. Tetap harus seperti itu. Karena kalau yang dari kecil ini tidak difasilitasi, terus kita mau start dari usianya remaja nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa. Karena apa? Setiap manusia itu dari 0 sampai ke depan itu ada tahapan-tahapan yang selalu akan dilalui. Semua orang pasti ngelaluin itu. Setiap individu akan ngelaluin itu. Di saat kita tidak memfasilitasi, terus baru di umur 12 baru mau difasilitasi, ya ketinggalan. Yang bawah-bawah ketinggalan. Dan bawah-bawah yang ketinggalan ini pasti akan mempengaruhi yang atas-atas. Gitu. Oke. Jadi ada kata terlambat nggak sih dok ketika orang tua ini sudah istilahnya anaknya dari kecil gitu, terus kemudian remaja sudah akan mulai dikonsultasikan gitu ya ke dokter kesehatan jiwa, ini sebenarnya ada kata terlambat nggak sih dokter? Kalau kata terlambat sih nggak ada, karena dalam artian dengan adanya usaha dari orang tua, perubahan dari orang tua sendiri dan membawa anak untuk berobat, itu pasti akan itu bisa apa ya? Bisa dikejar. Nggak, berarti bisa ya dokter ya, kapanpun gitu ya dokter ya, bisa untuk mulai membawakan putra-putrinya gitu dokter ya untuk berkonsultasi. Meskipun butuh waktu ya, dalam artian bukan kayak misalnya batuk pilek 1 hari kelar gitu, butuh waktu, butuh konsultasi beberapa kali. Oke. Nah prosesnya ini seperti apa dokter ketika mulai dari konsultasi hingga biasanya rata-rata seperti apa dok prosesnya anak-anak ini mulai ada perilaku yang berubah gitu dok dari secara kesehatan jiwanya. Nah biasanya kalau di psikiater sendiri misalnya anak datang atau dibawa atau misalnya remaja lah kita bawa untuk datang ke berobat ke psikiater, itu ada secara gampangnya itu ada 2 modalitas terapi yang biasanya kita berikan. Satu psikoterapi, yang kedua adalah farmakoterapi. Nah, farmakoterapi adalah terapi obat yang kita berikan kalau misalnya anak itu ada kondisi-kondisi atau
gangguan yang memang membutuhkan itu gitu. Dan memang derajatnya berat dan membutuhkan pengobatan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah psikoterapi. Psikoterapi ini ada berbagai macam. Nah, dan kita biasanya akan memberikan sesuai dengan kebutuhan dari pasien kita. Karena kan setiap pasien berbeda gitu. Psikoterapi ini apa sih? Psikoterapi ini adalah proses terapi yang diberikan melalui dialog. Oh, melalui dialog itu ya? Melalui dialog. Jadi bukan berarti kalau ke psikiater ngomong-ngomong itu cuma gibah atau curhat itu enggak gitu, ya, gitu. Ya ada proses di mana psikoterapinya. Nah, meskipun memang seringkali ini nggak ngerasa dilakukan psikoterapi, kenapa ya? Deliverynya kan melalui dialog, melalui wawancara seperti ini. Oke. Ya, berarti ini ya dok ya, perlu banget ya dok, ketika dari awal sampai sekarang ini saya mulai memahami, wah ternyata penting banget gitu ya anak-anak untuk mulai berubah gitu, untuk mulai menyadari perilakunya. Apalagi orang tua yang di rumah pun juga harus memiliki ini juga pengetahuan bahwa mental anak-anak yang kurang baik di masa kecilnya ini akan berpengaruh nanti saat dia remaja atau dewasa gitu ya dokter ya. Oke baik dokter, kita lanjutkan lagi, kita masih ada satu segmen terakhir. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Gajayana TV.